Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, orang-orang yang duduk dalam kajian ilmu agama, banyak sekali Allah memuliakan mereka dengan ampunan dosa, dengan dimudahkannya langkah-langkahnya menuju surga. Malaikat pun menyenangi langkah-langkah mereka, berkerumun, rahmat Allah pun bercurah-curah. Serta dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, siapa yang mempelajari satu ayat saja ataupun satu hadis dari kitabullah atau dari hadis-hadis Nabi, khairul laka min an tusalliya mi'ata raq'ah. Itu lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Itu belajar satu ayat atau satu hadis. Sedangkan orang yang belajar satu pembahasan ilmu, babam minal ilmi, umila bihi aw lam yu'mal, baik diamalkan atau belum diamalkan, maka kata baginda Nabi, khairun min an tusalliya alfa raq'ah, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Seperti kita sekarang ngaji satu pembahasan, satu bab, yaitu bab tentang muhasabah diri. Hadirin, ini kajian-kajian kita terakhir karena awal Februari saya mohon izin sudah tawakufan menjelang Ramadan ya. Jadi kita ada satu pertemuan lagi, makanya Riyadhus Shalihinnya insya Allah kita tunda sampai Idul Fitri nanti. Untuk momen pada hari ini kita bawakan tema yang masih bertepatan dengan tahun baru Masehi, yaitu muhasabah diri di awal tahun Masehi. Para jamaah, muhasabah itu sendiri sebenarnya perkara yang terpenting dalam agama, termasuk yang paling penting. Dia adalah introspeksi diri tentang perbuatan kita yang lalu, bahwa perbuatan kita yang lalu itu membawa kebaikan, ridha Allah, atau justru sebaliknya membawa keburukan atau murka Allah. Sebenarnya bagus sekali ini kita berkomitmen pada tahun baru Masehi ini ya, menjadi sebuah ibrah pelajaran bagi kita bahwa muhasabah itu nggak mesti setahun sekali. Kalau kita kan muhasabah bisa di tahun Masehi, tahun barunya, bisa di tahun baru Hijriah, bisa juga selepas Ramadan kita ada muhasabah, ataupun pas malam-malam Lailatul Qadar kita adakan acara muhasabah. Sebenarnya muhasabah itu bagus sekali kalau kita lakukan sebelum tidur setiap malam. Ini kan udah nggak model nih orang-orang seumuran kita, Bapak Ibu, yang kalau tidur udah gelimpangan aja, geleparan kalau bahasa Betawinya, ya. Tidur handphone masih di tangan,
tidur remote TV masih di tangan, tidur masih pakai pakaian apa yang bukan untuk tidur. Udah nggak model tuh. Kita sudah harus betul-betul menyiapkan waktu kita, tidaklah berlalu satu detik kecuali dia memberikan manfaat dunia akhirat. Tidaklah berlalu satu detik kecuali kita menarik ridho Allah Ta'ala. Sudah harus pada level itu. Makanya ketika kita mau tidur aja hadirin, muhasabah tuh. Tidurnya jangan geleparan, gelimpangan kayak begitu. Ambil wudhu dulu, sholat 2 rakaat, udah gitu diam sejenak 3 menit lah. Ya Allah, kira-kira dari pagi perbuatan saya, omongan saya membawa ridho-Mu tidak? Ya Allah, ampuni kalau ada kesalahannya. Besok Engkau tutupi ya Allah aib saya, dan saya berharap Engkau berikan kekuatan besok saya lebih baik dari hari ini. Kan begitu. Ya Allah, kira-kira tadi siang mobil saya disalib, saya sempat emosi ya Allah. Itu kita muhasabahkan bahkan tiap hari. Ada dalam satu tema pengajian saya Bapak Ibu, judulnya cuma begini, adab dan hadis dan adab tentang tidur. Saya kumpulkan tuh lebih dari 10. Tidur berwudu dulu, tidur sholat 2 rakaat dulu, tidur beristighfar dulu, tidur muhasabah dulu, tidur baca doa tidur yang terbaik. Allahumma anta rabbi la, bukan itu. Ya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wal ja'tu dhuhrik, panjang tuh doanya. Tidur baca doa tidur bismika Allahumma ahya bismika amut, tidur baca ayat kursi, tidur baca surat tabarok, tidur mandi ayat, ditiupkan dulu fuh. Ya, kemudian baca qul falak anas, diusapkan ke seluruh tubuh 3 kali. Ya, tidur menulis wasiat dan lain-lain. Tidur juga yang ke-11, memaafkan dosa saudara-saudara kita. Itu inti muhasabah, makanya penting banget. Hadirin, kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, kita akan dimuhasabah dan diperhitungkan oleh Allah secara face to face, berhadapan langsung dengan Allah. Yang menjalankan muhasabah kita enggak pakai malaikat itu. Langsung Allah Ta'ala yang turun tangan mengintrospeksi semua amalan kita. Tapi yang udah bertobat diampuni dosanya oleh Allah. Ya, aku sudah ampuni kata Allah. Hanya saja kalau hambanya protes, ya Allah ini kayaknya dosanya kebanyakan deh ya Allah. Malaikatmu salah mencatatnya. Baru Allah keluarkan tuh, nih track record kamu, ini CCTV-mu, ini rekamanmu. Hadirin, untuk hadis perdana ini ada dalam Sahih Bukhari pada 6.000, di sini nomornya sudah 6.539. Dalam publisher ini ya, Maktabah Syamilah, percetakannya Maktabah Syamilah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullah yaumal qiyamah. Tidaklah salah seorang di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, pada alam hisab, muhasabah. Laisa bainallahu wa bainahu turjuman, yang tidak ada penterjemah di antara kita dan Allah. Turjuman, penterjemah, mediator, langsung face to face. Summa yanzur fala yara syai'an qaddama, kemudian dia melihat ke hadapannya enggak ada apa-apa. Summa yanzur baina yadayhi, dia perhatikan juga di antara kedua tangannya yang berada di hadapannya adalah fatastaqbilhun nar, di hadapannya ada api neraka. Kata Rasul, faman istata'a minkum ayyattaqiyan nar, siapa di antara kalian yang mampu untuk tercegah dari api neraka, lakukanlah kata Rasul, walau bisyiqqit tamrah, sekalipun kamu bersedekah dengan sebiji kurma. Kenapa hadis ini ditampilkan oleh Nabi setelah alam hisab? Supaya kita jangan pesimis, surga itu terhindar dari api neraka itu bisa hanya dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Coba kalau Nabi katakan begini, kamu usahalah supaya terhindar dari api neraka, masing-masing kamu setiap tahun pergi haji. Susah kayaknya.
Usahakanlah kamu terhindar dari api neraka. Masing-masing kamu bangun masjid sendiri, mewakafkan. Susah. Bangun masjid sekarang nggak cukup 2 miliar 3 miliar. Ya adalah di desa bisa segitu, dapatnya kecil gitu ya. Tapi Rasul katakan, lakukanlah kamu supaya terhindar dari api neraka, supaya dengan cara apa? Bersedekah sekalipun dengan sebiji kurma. Saya tanya hadirin, di ruangan ini ada nggak yang nggak mampu bersedekah dengan sebiji kurma? Sebiji kurma itu Pak, kalau duit kita mungkin 500 rupiah di Tanah Abang ya. Kurma yang selain ajwa, kalau ajwa tuh satu bijinya 3.000. Kalau kurma yang biasanya kurma curah 1.000 bisa dapat 5. Ya. Itu sebiji kurma semua diantara kita bisa. Lakukanlah kata Nabi. Baik. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita ini di tahun 2025 ya, yang mana kita memang tidak bisa terlepas dari tahun Masehi. Ustadz, itu kan tahun Masehi punyanya bukan orang Islam. Iya. Tapi nggak masalah kita pakai juga. Dan ini pemerintahan Islam zaman Sultan Abdul Hamid II ataupun para pembesar di kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Islam terdahulu yang runtuh dan gugur habis tahun 1924. Ini pada tahun 1840-nya tercatat dalam sejarah mereka memang dalam keadaan, yaitu dalam keadaan defisit keuangan negara, sehingga mereka meminjam daripada negara Eropa. Dari hutang kepada negara Eropa itulah mulainya dipakainya tahun Masehi oleh umat Islam, oleh kerajaan Islam Turki Utsmani. Makanya di Masjidil Haram kalau Anda lihat di depan Ka'bah, itu ada depan Ka'bah yang di emperan sebelum tempat bertawaf, itu kan ada dibuat, sekali udah dihancurkan sekarang tapi dibuat lagi tuh yang warnanya kubahnya agak putih ke krem-kreman itu untuk menunjukkan sejarah kerajaan Turki Utsmani itu. Karena sebelum dikuasai oleh Ali Saud, Makkah Al-Mukarramah adalah milik kerajaan Islam Turki. Ya, makanya kalau kita ke Taif, ada nanti tuh sebelum sampai ke Taifnya ada masjid yang dibangun oleh arsitek kerajaan Turki. Ya, bahkan jadi nilai sejarah tuh. Orang-orang yang berangkat ke sana selalu melihat itu dan berfoto atau mengabadikan. Nah, hadirin, jadi umat Islam masih memakai tahun Masehi dan perlu kita muhasabah. Ya. Tentunya dengan seperti begini. Ya Allah, kalau tahun kemarin 2024 mungkin amalan saya masih kurang, bacaan Quran saya, sedekah saya. Ya Allah, pendidikan anak-anak kami, ya, mereka mau cari kerjaan, mereka mau mencari nafkah, mudahkan ya Allah di tahun 2025, bahkan lebih dari itu. Ya Allah, di tahun Masehi sekarang ini Engkau jadikan negeri kami negeri yang baik ya Allah, jauhkan daripada musibah, malapetaka, rintangan-rintangan untuk menjadikan negara makmur, sentosa, kan begitu. Itu fikir terbaik orang Islam tuh. Nah hadirin, kita masih pakai tahun Masehi, nggak bisa kita pungkiri. Ada orang bilang nggak boleh tuh buat muhasabah tahun Masehi, nggak ada contoh Nabi. Kenapa nggak ada contoh Nabi? Itu bukan tahun Islam lah. Kamu pakai nggak tahun ini? Saya tanya. Rupanya kamu punya perusahaan, kamu gaji karyawanmu pakai tahun Hijriah apa tahun Masehi? Masehi. Kemarin anakmu ngambil rapot itu, sekarang udah masuk nih. Ya, berapa pekan lalu ngambil rapot, itu ngambil rapotnya perjanjian dengan guru Anda pakai tahun Masehi apa Hijriah? Masehi. Lagian juga 24 jam melekat dalam dirimu tahun Masehi, apa contohnya Pak? Saya tanya sama orang tadi, di KTP-mu itu tertulis kamu lahir pakai tahun Hijriah apa tahun Masehi? Ada Bapak-bapak di sini yang KTP-nya tertulis lahir saya 15 Jumadil Ula gitu? Mungkin Ustadz Ridwan gitu KTP-nya khusus gitu? Nggak ada lah, KTP kita semua pakai apa? Masehi, nggak bisa terlepas. Ya. Nah hadirin, tahun Masehi itu menggunakan peredaran matahari. Ada nggak surat matahari dalam Al-Quran? Ada. Surat ke-94 atau 95 atau surat ke-91 ya. Surat wasyamsi waduhaha
wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu kan surat matahari Asy-Syams. Matahari ciptaan Allah. Lalu ada lagi surat rembulan, betul? Surat ke-54 Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Gitu kan? Walaqad ja'ahum sampai akhir. Hadirin, matahari ada suratnya, rembulan ada suratnya. Matahari dan bulan dua-duanya milik Allah. Salat kita pakai perhitungan matahari, puasa Ramadan pakai hitungan bulan, haji, umrah, Idul Fitri, Idul Adha pakai hitungan musim haji, itu pakai hitungan apa? Bulan, kan gitu. Dua-duanya kita pakai. Karena emang matahari dan bulan khususnya Allah ciptakan untuk orang Islam. Buktinya apa? Kalau orang Islam sudah pada mati semua, meninggal dunia semua, Allah tidak akan langgengkan matahari, bulan, bintang, langit, bumi, hancur semuanya. Dalam satu hadis Nabi sabdakan, ini cukup jauh hadisnya, enggak usah saya ini kan, saya bacakan saja. Kata Nabi bahwa ya, ad-dunya khuliqat lakum, dunia tercipta untuk kalian, tetapi wa antum khuliqtum lil akhirah, kalian tercipta untuk kehidupan akhirat. Makanya kalau orang Islam udah nggak ada di permukaan bumi ini, baru bangkitlah tuh ayat-ayat kiamat. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus, ataupun idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, kalau bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Idza syamsu kuwirat, kalau matahari digulung hancur. Kenapa? Ini hadisnya, coba kita buka nomor 392 ya. Riwayat daripada Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadirin, hadis ini dari Bunda Aisyah dengan sanadnya guru-guru Imam Muslim, dari Imam Zuhair, dari Imam Affan, dari Imam Muhammad, ya, dari Sabit, ya, seorang tabi'in, sekalipun tobakotnya bukan pada tobakot yang pertama. Beliau daripada sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau dari Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat. La taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat. Hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, sehingga tidak ada lagi di permukaan bumi ini satu orang yang ngucapin Allah Allah. Kalau masih ada satu orang, matahari dan bulan masih langgeng, Pak. Jadi sebegini pentingnya pembicara muhasabah. Coba nanti kita pada inti pembahasannya lagi, ya, supaya bagaimana detik per detik kita berlalu dengan bernilaikan ibadah. Coba kita buka lagi selanjutnya, hadirin. Kalau dalam hadis Imam Tirmidzi, para jamaah dirahmati Allah, ya, Nabi menjelaskan siapa itu orang cerdas. Nih, pada 2647 nomornya dari kitab Imam Tirmidzi, percetakan Maktabah Syamilah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, al-kayyis man dana nafsahu, orang cerdas adalah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, muhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Karena Bapak Ibu, pas kita masuk alam kubur aja nggak ada pertanyaannya kekuasaanmu berapa, digrimu apa, asetmu seberapa, pendidikanmu sampai mana, warna kulitmu, inimu, itumu, enggak ditanya. Pangkat jabatanmu tidak ada. Yang ditanya cuma apa? Terkenal hadisnya, udah bocor juga. Man rabbuka, ya kan? Wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma ilmuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa yang kamu pelajari di dunia. Itu pertanyaan alam kubur.
Yang udah bocor juga pertanyaan, jawabannya juga udah bocor, Pak. Iya kan? Jadi orang-orang yang dia muhasabah, orang yang dapat inti muhasabah dan hakikatnya, dia selalu beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya 1 jam, 2 jam berlalu, sekalipun dalam keadaan bekerjanya, beraktivitasnya. Ya, ibu-ibu sambil masak-masaknya, kalau Anda ucapkan subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, bernilai pahala. Bahwa bapaknya lagi nyetir, dari sini anda bekerja kemana sampai 1 jam, ya, di setir mobil ataupun motornya senantiasa Anda berkata sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu 1 detik pun dicatat oleh Allah. Coba kita lanjutkan dulu. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha, dan orang bodoh adalah orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah. Apa arti berangan-angan kepada Allah? Gak apa-apalah saya nggak sholat, ya, yang penting nanti di akhirat nggak mungkin saya disiksa karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Itu namanya berangan-angan. Kenapa berangan-angan? Anda berharap ampunan Allah tapi tidak tobat, tidak iman, tidak ibadah. Itu namanya berangan-angan kepada Allah. Ya, kan hari ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali pemikiran yang aneh-aneh. Ustadz, kenapa Allah membiarkan umat Islam di Gaza? Kenapa Allah nggak tolong? Saya nggak percaya sama Allah. Kita balikin, agamamu apa? Kristen. Coba kamu minta sama Yesus, langsung ditolong nggak? Orang Hindu bilang gitu juga. Ya. Orang apalagi yang agama lain juga bilang begitu. Kita bilang coba minta sama Tuhanmu. Ya tidak seperti itu. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan itu bukan saya bercakap-cakap dengan Anda begitu langsung, tidak. Ada respon secara kasat mata. Terserah Allah mau dikasihkan atau tidak. Cuma dalam masalah ini akidah kita, iman kita tidak boleh goyah dan harus tidak maksudnya harus beriman dengan takdir yang Allah buat serta ambil hikmah terbaik. Ya, memang ini ujian dari Allah. Tapi di akhirat pasti Allah berikan daripada kebaikan-kebaikan dari orang yang mati tidak dalam keadaan cobaan seperti itu. Ya, demikian juga dalam kaidah-kaidah fikihnya kita katakan bahwa al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu Allah berikan sesuai dengan berat beban cobaan hidup di dunia ini. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja, Pak, nggak ada godaan perang gini gitu, nggak ada ancaman dari orang-orang kafir Yahudi, Zionis dan macam-macamnya, ya hidup dari sunter sampai 80-90 tahun meninggal. Itu berbeda dengan anak-anak kecil yang dibunuh dengan dibom seperti itu. Mereka mati syahid. Kan begitu. Pemahaman kita harus kita kalahkan logika yang pendek tadi, yang akal kita nggak sampai. Jangan mengalahkan takdir dan menyalahkan takdir. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, begitu. Jadi kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah dirinya dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang bodoh yang selalu mengikuti tutur hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Nah, para jamaah kita lihat lagi. Ya. Nih, ini bab pentingnya nih. 4 ayat aja deh saya bawakan. Hidup ini serius, hidup ini sensitif dalam arti kita dicatat oleh petugas-petugas Allah setiap detik. Bukan setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bukan. Per detik, per desah nafas. Makanya pentingnya muhasabah di sini. Ini bisa diamalkan oleh dari umat Islam yang rakyat biasa sampai petinggi-petinggi negara. Kira-kira tanda tangan ini bermanfaat enggak ya bagi saya dunia akhirat? Tambah beban tidak bagi saya di akhirat? Kalau rakyat biasanya, omongan saya kepada teman saya ini nyakitin enggak ya? Sehingga hadirin, saya katakan, saya tulis di sini karena hidup ini serius. Amal kita dicatat setiap detik. Boleh kita buka surat ke-50 dulu, surat Qaf ayat 18. Ya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Ayat ke-18-nya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap, kata Allah Ta'ala, tidaklah terucap satu perkataan, satu ucapan kayak subhanallah, nggak perlu 5 detik,
Cukup 1 detik 2 detik tuh. Subhanallah. Itu langsung dicatat. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terucap satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat-malaikat pengawas pencatat yang setia, raqib atidnya ada. 1 detik kita ucapkan subhanallah, jadi 1 pohon korma yang besar di surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Coba Bapak Ibu ucapkan subhanallah, coba. Perlu berapa detik? 1 detik 2 detik. Ketika Anda ucapkan subhanallah, itu langsung dicatat menjadi pahala di surga, 1 pohon korma. Ya, masing-masing Bapak Ibu dapat itu. Tapi karena saya yang nyuruh, saya dapat sekebon. Lumayan. Atau satu ucapan kita ucapkan kepada orang yang tidak bersalah. Dasar loh. Itu dicatat menjadi amal dosa. Sensitif. Makanya nanti Bapak Ibu, orang-orang yang bertobat kata Nabi, dibuka catatan amalnya itu tidak disiarkan ke hadapan orang banyak, ditutup aibnya kalau bertobat. Dulu saya pernah begini, ya Allah, mohon maaf ya Allah, udah aku ampuni kata Allah. Tapi kalau hambanya protes, kayaknya dosa saya kebanyakan ya Allah, baru Allah buka nih. Sampai Allah katakan, wa ma kana Allah bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Yang kedua hadirin, surat Fatir, surat 35 ayat 10. Ya. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilayya sa'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, kemuliaan dan kebahagiaan hanya milik Allah, jami'an, semuanya. Allah udah gambarkan, ceritakan dalam Al-Quran, orang yang cari kebahagiaan dengan pangkat, jabatan, kekuasaan tapi tidak iman dan ibadah, dilaknat sama Allah, seperti Fir'aun. Orang yang cari kemuliaan, kebahagiaan dengan harta saja tanpa iman ibadah, dilaknat sama Allah, seperti siapa? Qarun, ya kan? Orang yang dia mencari kemuliaan, kebahagiaan dengan bodybuilding, dengan bentuk tubuh, kegantengan, warna kulit, kecantikan, tapi tidak iman dan ibadah, Allah laknat dia, seperti kaum Ad. Orang yang mencari kemuliaan, kebahagiaan daripada teknologi dan sainsnya, seperti kaum Samud, yang mana arsitektur mereka itu pada zaman dulu, gunung-gunung cadas yang keras sekali bisa dibuat oleh mereka menjadi hotel-hotel bintang 5 pada zamannya, tapi mereka tidak iman kepada Allah. Allah hantar suara menggelegar, Allah laknat mereka. Bahkan mereka berani membunuh daripada apa? Daripada ontaknya siapa? Nabi Soleh. Makanya kan ontaknya Nabi Soleh kan keluarnya dari batu. Kenapa? Karena memang para arsitek saat itu bermainnya di batu, itu batu cadas. Batu diapain? Dipahat begini. Masih ada situsnya sampai sekarang di Jordan sana. Ataupun orang yang dengan teknologinya kayak kaum Sabah, dengan pertaniannya yang sangat canggih itu pada zaman itu. Jadi kalau mereka sudah panen, tinggal bawa keranjang di atas kepala, nggak usah dipetik, masuk aja tuh ke dalam kebunnya, keluar kebun udah penuh keranjangnya dengan apel, dengan anggur, saking hebatnya. Tapi mereka tidak iman dan ibadah. Padahal kalau mereka iman dan ibadah, mulia juga, punya kekuasaan, punya pangkat jabatan mulia. Kayak siapa? Nabi Sulaiman, ya kan? Kayak siapa? Nabi Yusuf, atau seperti Iskandar Zulkarnain yang Allah ceritakan dalam surat Kahfi, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, gitu kan? Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang Iskandar Zulkarnain, raja muslim yang soleh, ya, yang bisa membuat teknologi sampai sekarang menutup kehidupan sekelompok manusia Ya'juj wa Ma'juj dengan tembok pada teknologi zaman saat itu. Jadi Iskandar Zulkarnain sudah punya teknologi saat itu membuat tembok dari campuran timah besi, Pak. Itu beliau yang buat. Tapi iman, ibadah, sukses. Para jamaah dirahmati Allah. Kemudian
Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik ucapan yang baik. Lihat. Satu ucapan baik. Nah, awas jatuh, naik itu. Jadi sebegini detail masalah muhasabah. Kita mawas diri per detik. Langkah saya baik nggak nih? Bapak Ibu dari masjid, kalau Anda lalai pun dari masjid, dari rumah mau ke masjid, di jalanan itu ketika Anda berjalan, naik motor dan sebagainya, hati Anda tidak berzikir, udah dihitung pahala sama Allah. Karena satu langkah menjadi penghapus dosa dan diangkat derajat. Tapi ketika Anda tidak ke masjid, mau ke pasar, hati Anda lalai, gak jadi apa-apa tuh. Kalau ke masjid lalainya itu hatinya gak berzikir. Ya, kalau hati Anda berzikir setiap langkahnya, subhanallah, alhamdulillah, itu pahalanya double-double lagi. Ya. Nah hadirin, apa kata Allah selanjutnya? Wal amalus saleh yarfa'u, dan amal soleh diangkat oleh Allah. Ya, jangankan amal soleh yang berat kayak ngaji begini. Bapak Ibu paham tidak? Mengaji ilmu seperti ini lebih hebat daripada sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berjihad sekalipun. Ada yang tahu kenapa, Pak? Yang tahu dapat sepeda, Pak. Hadirin, udah enggak, udah lengser. Hadirin, kenapa ngaji ilmu ini lebih mulia dari sholat itu sendiri? Lebih mulia dari puasa, zakat, haji, umroh, berjihad sekalipun. Kenapa, Pak? Sharing ilmu, Pak. Gantian dong, masa Ustadz terus yang ngomong. Kenapa ngaji ilmu lebih mulia dari itu semua? Karena sholat kita, puasa kita, haji umroh kita, zikir kita, sedekah kita, jihad kita tidak akan sah tanpa ilmu. Makanya ketika Allah sebutkan masalah tauhid, pertama kali kata Allah ilmu dulu baru tauhid. Ya kan, tauhid berasal dari ilmu, Pak. Kekuatan iman kita ini dari ilmu. Allah Maha Begini kan dari ilmu. Contohnya itu dalam surat Muhammad ya, yang Allah firmankan. Ini surat yang memang Allah bersajak dalam firman-Nya itu. Kan ada tuh ayat-ayat yang belakangnya kayak tadi deh surat Al-Qamar, kan belakangnya ra semua itu. Ya, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nudur fatawalla anhum yawma yad'u da ila syai'in nukur. Gitu kan? Belakangnya ra semua. Ini kalau surat Muhammad belakangnya apa? Hum. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Gitu kan? Walladzina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadi wa wal haqqu min rabbihim kafaru anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah katakan ilmu dulu baru tauhid. Coba buka ayat 19-nya. Fa'lam, tuh ilmu dulu kata Allah. Fa'lam, ketahuilah olehmu. Ilmu dulu yang harus kamu pelajari itu sehingga tauhidmu jadi benar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu, sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah kecuali siapa? Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah untuk kekeliruanmu wahai Nabi, walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah untuk dosa orang-orang beriman. Masya Allah, Pak, kita diistighfarin sama Nabi Muhammad. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Baik, hadirin, apalagi kalau kita lihat ayat ketiganya. Pak, ayat ketiganya itu surat Al-An'am 59. Allah mencatat bergeraknya pasir, Allah mencatat jatuhnya satu daun, Allah mencatat apa-apa yang ada di dalam bumi, di lautan, yang notabene perkara itu enggak bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah, tapi dicatat. Itu muhasabah. Coba kita lihat ayatnya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ini surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Dan di sisi Allah, Allah memiliki daripada kunci-kunci yang ghaib. Oh, berarti Allah punya tempat penyimpanan hazanah, lemari-lemari kekayaannya dengan kunci-kuncinya. Ada tempat hazanah, gudang emas, air, udara,
nyawa dan macam-macamnya itu milik Allah semuanya. Dan ada kunci-kuncinya tuh. La ya'lamuha illahu, enggak ada yang tahu itu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah yang maha mengetahui apa-apa yang di daratan dan di laut. Contoh di daratan, semut hitam di balik batu hitam, di dalam kegelapan goa, dan di dalam keberadaan malam yang sangat gelap gulita. Berarti 4 kegelapan tuh. Semut hitam di bawah batu hitam, di dalam goa yang gelap gulita, di kegelapan malam. Allah maha mengetahui pergerakan jantungnya, sel-selnya, desah nafasnya, sebegitu detailnya. Wa ya'lamu ma fil bahri, Allah mengetahui apa juga yang ada di lautan. Palung lautan paling dalam hadirin bukan di Indonesia, di lautan teduh. Bisa di lautan Antartika ataupun di lautan segitiga Bermuda, lautan teduh, bukan di lautan Banda. Kalau di Indonesia mungkin masih 3.000 ke bawah, palungnya itu dalamnya 3.000 meter. Kalau di luar negeri itu bisa sampai 10.000 meter. Di dalam lautan yang begitu dalam, gelap gulita, sejuknya, dinginnya, arus yang sangat kuat, tidaklah bergerak satu pasir 1 cm kecuali Allah maha mengetahui dan ada catatannya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah berjatuhan satu daun enggak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada berapa triliun daun di dunia ini saat ini, Pak? Ya nggak usah jauh-jauh lah, daun di depan masjid Al-Amanah itu ada yang udah pernah ngitung, Pak? Rajin banget Ustadz ngitung daun. Silakan kalau mau buktikan ayat ini. Satu daun yang jatuh di seluruh dunia itu pasti illa ya'lamuha, ada dalam ilmu Allah, dalam catatannya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis, dan tidaklah benda ataupun biji di dalam kegelapan bumi, baik yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya pasti ada dalam kitab Allah yang nyata. Hadirin, ini benar-benar tidak dihisab, tidak ada muhasabah, tidak ada the final destination-nya. Ya, you go to hell, you go to paradise, nggak ada begitunya. Kalau kita, makanya dalam memahami ayat ini para ulama memakai usul fikih yang disebut dengan al-qiyas aulawi. Ya, makanya beragama, Pak, kalau nggak pakai qiyas, nggak pakai ilmu yang dirumuskan oleh ulama dari intisari Quran dan hadis, contohnya qiyas, ini berbahaya. Kayak si Kabayan, Pak. Kabayan nggak pakai qiyas. Contoh, Kabayan disuruh sama majikannya untuk jemur padi. Kabayan, ini jamik padi udah panen, jemur. Nanti kalau datang anjing, babi, ya, sama sapi, kamu usir. Siap ibu, kata si Kabayan. Akhirnya Kabayan jaga tuh anjing, babi, sama sapi. Kata majikannya. Si Kabayan memahami hanya letter luck-nya saja, harfiahnya. Pokoknya anjing, babi, sapi yang ngusik apa? Padi ini lagi dijemur. Bapak udah kebaca kan pemahamannya? Akhirnya Kabayan jaga, Pak. Dia nggak pakai kias. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya begitu aja. Repot jadi beragama. Hadirin, akhirnya pertama yang datang anjing. Oh, sia teh gitu kan bahasa Sunda aja kalau kasar tuh. Ya, hayang naon ditimpuk gitu. Pergi kamu. Datang kedua babi ditimpuk, beres. Yang ketiga sapi, yang keempat yang datang ayam. Kata Kabayan, iya teh. Ayam katanya. Enggak ada perintah dari majikan. Sabodo ting katanya. Bodoh amat katanya. Udah ayamnya di situ, ngacak-ngacak di situ. Yang kelima yang datang bukan sapi, anjing dan babi, tapi kerbau. Kata Kabayan, ini teh kerbau bukan sapi. Biarin aja, aman katanya. Kan nggak bener mengamalkan itu. Itu namanya kias aulawi. Kias yang hukumnya lebih besar dari apa yang dicontohkan dari perintah Allah dan Rasulnya. Kayak ini juga. Allah mencatat ya pergerakan pasir, pergerakan apa? Daun. Itu tidak ada hisapnya. Apalagi kita. Berarti kan kita ingin menghadirkan catatan amal kita di hadapan Allah yang menjadi penyejuk pandangan Allah kepada kita dengan rahmatnya. Bayangin kalau isi cuma maksiat aja, Pak. Oke lah, memang kita semua manusia punya dosa, tapi paling tidak dengan muhasabah menghasilkan 3 perkara, Pak. Ya, apa perkara itu?
Adzan jam berapa? Masih lama nggak? 31. Baik, hadirin saya bacakan dulu deh ayat keempat. Ini ayat keempat inti pengamalan muhasabahnya. Penting banget nih Pak. Ayat keempatnya adalah Ali Imran 190-191 yang menjadi amalan muhasabahnya di sini. Coba kita lihat. Nanti saya tampilkan hadis-hadisnya juga. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Siapa mereka? Pengamalan inti muhasabah pada ayat ini hadirin. Alladzina yadhkurunallah, mereka orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, qiyaman, berdirinya ingat kepada Allah, dalam kurung beraktivitasnya. Tampaknya dia di mobilnya, di motornya, tapi hatinya selalu sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, la ilaha illallah. Tampaknya ibu-ibu lagi masak-masak, lagi nyapu-nyapu, lagi goreng-goreng, tapi Anda senantiasa berucap sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, subhanallah. Semua mengamalkan ayat ini. Wa qu'udan, duduknya ingat kepada Allah. Wa ala junubihim, berbaringnya juga ingat kepada Allah. Ini berbaring yang tadi di awal saya ucapkan. Enggak model lagi tuh kita tidur gelimpangan, geleparan tanpa adab-adab sunnah. Makanya hadirin, siapa orang yang paling bisa mengamalkan ini? Rasulullah SAW. Kita buka hadisnya ini, riwayat Imam Muslim pada nomornya masih awal-awal, yaitu 852 dari Bunda Aisyah. Belum saya tulis hadisnya. Ini hadisnya 852. Aisyah berkata bahwa la taqumus bukan ini, maaf, ini bukan 800. Nih 852, Bukharinya enggak usah, Muslimnya saja. Nah nih, Nabi bersabda bahwa Bunda Aisyah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, beliau berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, di setiap detik per detiknya, di setiap desah napasnya. Kalau wali-wali Allah Pak, ulama-ulama soleh kita udah nggak pegang tasbih, tampaknya mereka duduk hatinya sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, alhamdulillah. Makanya itu perlu dilatih. Kalau Bapak Ibu tidak ada guru torekot, saya ingat perkataan Mbah Maimun Zubair ketika beliau tanya, Romo Yai niki pripun kula boten saged apa itu, saya nggak ada waktu untuk ikut zikir torekot begini gitu. Kata Mbah Maimun Zubair, torekotmu adalah cukup duduk sebanyak-banyaknya dalam majelis ilmu kayak begini. Majelis ilmu kayak begini adalah sebagai gambaran orang-orang Islam yang tidak bertorekot langsung. Emang Bapak Ibu bertorekot dengan guru siapa di sini? Ya, kalau kita mah memang ada bayatnya dengan guru-guru kita di pesantren. Ikut Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ada Syaziliyah, ada Chashtiyah, ada Tijaniyah. Itu torekot yang mu'tabar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bertorekot dengan siapapun, silakan jadikan majelis ilmu ini menjadi torekot terbaik. Jadi sering-sering datang ke kajian ilmu. Nah, intinya gini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum ada zikir secara istiqomah, silakan amalkan zikir standar ini. Saya ijazahkan zikir standar ini untuk Anda amalkan. Yang pertama adalah zikir hak Allah Ta'ala. Baca la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah. Sehari minimal 100. Nanti yang kedua zikir hak Nabi SAW. Paling tidak baca 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100. Yang ketiga zikir hak diri kita dan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kalau 40 hari pertama Anda sudah istiqomah, sehabis 40 hari udah istiqomah tambah jadi 200. Kalau 200 udah istiqomah, setelah 40 hari tambah 300. Setelah 300 istiqomah selama 40 hari tambah jadi 400. Puncaknya adalah
Bapak Ibu bisa sehari baca 1000. Insya Allah kalau Anda sudah istiqomah 1000 kali, Anda berjalan, jogging, naik motor, naik mobil, hati tidak akan lalai. Dia akan mudah untuk nggak pegang tasbih lagi. Tapi sebelum bisa, ada alangkah baiknya pegang tasbih. Karena tasbih mengingatkan kita, terutama tasbih yang terbuat dari kayu. Kalau enggak, ya udah mana saja. Saya pun kalau naik mobil tasbihnya digital kan, pakai kayu kan susah Pak sambil nyetir gitu. Tasbih digital gampang. Subhanallah, subhanallah. Udah berapa nih? Begitu. Nah, ini hadirin diantaranya ya pembahasan dari muhasabah akhir tahun yang sangat penting untuk kita amalkan ya, menjadikan waktu-waktu kita bermanfaat dunia akhirat per detiknya. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Ada ya? Udah azan? Cukup ya. Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ila ta'asurika atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.